Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara atau IKN tertanggal 6 Maret 2023. Dalam PP tersebut, investor mendapatkan hak guna usaha, HGU, di atas hak penggunaan lahan, HPL, IKN hingga 2 siklus, masing-masing 95 tahun. Jangka waktu HGU di atas HPL Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama, bunyi pasal 18 ayat 1 dalam salinan PP yang Tempo dapatkan, Kamis, 9 Maret 2023. Dalam belai tersebut, siklus pertama itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pemberian hak dengan jangka waktu paling lama 35 tahun, kedua perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan terakhir pembaruan hak, paling lama 35. Perpanjangan dan pembaruan HGU akan diberikan sekaligus setelah tahun HGU digunakan dan atau dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Mengenai ketentuan perpanjangan HGU untuk siklus kedua, investor dapat kembali mengajukannya dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir. Setelah mendapatkan izin HGU untuk 95 tahun selanjutnya, pengusaha harus memanfaatkan izin tersebut sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Meski begitu, pemerintah hanya bakal mengabulkan permohonan HGU siklus kedua jika investor memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan. Kriteria tersebut antara lain tanah yang dikelola masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, dan pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Berbeda dengan HGU, pemerintah memberikan jangka waktu hak guna bangunan, HGB, di atas HPL selama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diperpanjang ke siklus kedua dengan jangka waktu yang sama. Perpanjangan siklus HGB dapat dilakukan, jika pada siklus pertama telah dilakukan diperjanjikan. Perpanjangan dan pembaruan HGB sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dan pemberian kembali HGB untuk siklus kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4, diberikan setelah dilakukan evaluasi bersama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, dan dimuat dalam perjanjian, bunyi pasal 19 ayat 5 PP tersangka. Pemerintah bakal meningkatkan HGB menjadi hak milik untuk rumah tapak. Sementara untuk rumah susun, diberikan hak milik atas satuan rumah susun setelah mendapat persetujuan dari Otorita IKN. Peningkatan HGB menjadi hak milik dapat dilaksanakan setelah Otorita IKN melakukan penghapusan aset dalam penguasaan, ADP, melalui pelepasan HPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hak berupa HGU, HGB, atau hak pakai di atas HPL dikenakan BPHTB dengan tarif 0% dari nilai perolehan untuk jangka waktu tertentu, bunyi beliat tersebut. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli, menyebut usulan memasukkan revisi UU IKN ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Urgensinya, kata dia, untuk mempercepat proses persiapan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Materi perubahan dalam UU ini utamanya untuk mengatur penguatan otorita IKN secara optimal, kata Yasona dalam rapat bersama Balik DPR, Rabu, 23 November 2022. Anggota Komisi 2 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisera, menanggapi usulan pemerintah untuk merevisi UU IKN cacat, tidak sempurna, dan dikerjakan terburu-buru. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan untuk memasukkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam program legislasi nasional, Prolegnas, Prioritas 2023 kepada Badan Legislasi, Balik, DPR. UU IKN sebelumnya telah disahkan pada medio Januari tahun ini. Menurut Mardani, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik. Musababnya, UU IKN tergolong baru dan belum dijalankan. Ini menunjukkan UU-nya cacat, ada catatan, tidak sempurna, terburu-buru, malah malu, kata Mardani. Mardani menegaskan sedari awal fraksi PKS menolak usulan revisi UU IKN. Apalagi, kata dia, di tengah kondisi saat ini yang baru pulih dari pandemi dan adanya peluang menghadapi resesi tahun depan. Dari awal PKS menolak, bukan menolak IKN-nya, mau pindah monggo.
Tapi tidak tepat sekarang ini, baik momennya maupun anggarannya. Berat sekali. Sesudah pandemi, peluang resesi, mau pemilihan umum, fokus aja jagain rakyat, ujar Ketua DPP PKS tersebut.